tamu yang sangat spesial dan tentunya sangat berbakat nih. Dan podcast kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Revani Simbolon. Saya berasal dari Universitas Bengkulu Prodi S1 Akuntansi. Dan saya ditemani oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama, halo teman-teman, kenalin, nama aku Setia Rasilaban dari Universitas Bengkulu jurusan S1 Akuntansi. Narasumber yang kedua, Halo semua, perkenalkan nama aku Tasya Widya dari jurusan S1 Akuntansi dan dari Universitas Bengkulu. oke teman-teman, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah peluang bisnis untuk mahasiswa. Nah, berbicara bisnis nih, menurut Septi, bisnis itu apa sih? Nah, menurut saya bisnis itu adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menjual barang ataupun menawarkan jasa supaya memperoleh keuntungan ataupun laba. Wah, kalau menurut Tasya sendiri? Nah, jadi menurut aku bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang tujuannya itu untuk memperdagangkan barang atau jasa yang pastinya itu ingin memperoleh profit ataupun keuntungan. Lalu bisnis itu juga berbicara tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan suatu value ataupun nilai dari barang dan jasa. Wah, sungguh jawaban yang luar biasa ya teman-teman. Lalu, apa sih motivasi kalian untuk memulai bisnis? Oke, jadi aku mempunyai suatu kata pegangan atau kata kunci yang dari Winston Churchill yang berbunyi seperti ini. Orang optimis pasti akan melihat suatu peluang dalam kesempitan, sedangkan orang yang pesimis akan melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Lalu ada juga motivasi yang seperti ini. Kita juga harus memiliki yang namanya tekad. Dalam memulai suatu bisnis kita harus punya tekad ataupun niat. Lalu yang kedua, kita harus ingat visi dan misi kita untuk menjadi orang sukses, orang kaya, dan orang-orang yang berbahagia di masa depan. Yang ketiga, kalian juga harus dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat mengglobalkan produk-produk lokal. Dan yang terakhir, kalian juga menjadi harus orang yang bermanfaat yang memberikan dampak positif kepada orang sekitar. Itu merupakan motivasi saya dalam berbisnis. Wah, sungguh hebat ya teman-teman. Kalau motivasi Septi mulai bisnis apa? Nah, motivasi saya sendiri untuk memulai bisnis itu adalah percaya pada diri sendiri. Pertama, kalau kita sudah percaya pada diri sendiri, kita akan yakin nih, bisnis apa sih yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua itu kita tidak takut untuk gagal. Apapun kelemahan kita, apapun kelebihan kita, kalau itu adalah sebuah kegagalan, ya mungkin itu adalah jatah kita dulu. Dan kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kegagalan pasti ada kesuksesan. Nah, yang ketiga itu kita harus mampu menilai dan melihat di mana sisi keahlian kita. Untuk memotivasi diri sendiri itu kita harus tahu nih, nilai kita itu di mana. Bisnis apa yang kita jalankan supaya mengembangkan bisnis ini? Seperti itu. Wah, jawabannya sungguh luar biasa ya teman-teman. Lalu, teman-teman nih, kalian kan seorang mahasiswi, pasti dong uang saku kalian itu pas-pasan. Nah, bagaimana sih kalian memulai bisnis ini dengan uang yang pas-pasan seperti itu? Saya sendiri nih, untuk membuat suatu usaha ataupun bisnis dengan modal yang pas-pasan, ini pertama-tama kita harus sudah jauh-jauh hari atau jangka lama dulu nih memikirkan supaya ingin membentuk satu bisnis tuh kita harus membuat modal sedikit demi sedikit, kita harus menabung dulu. Terus setelah kita menabung, kita harus tahu nih bagaimana ataupun modal seberapa banyak yang kita gunakan dalam berbisnis supaya nanti setengah perjalanan dalam bisnis itu tidak tanggung. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Nah, kalau menurut Tasya sendiri? Nah, jadi aku waktu kemarin memulai suatu bisnis dengan modal pas-pasan itu, yang pertama aku akan mengalokasikan modal. Jadi aku pengen membuat produk apa, memasarkan suatu bisnis itu tentang apa, inputnya seperti itu. Lalu yang kedua, dengan modal pas-pasan aku akan memiliki ataupun memanfaatkan peralatan-peralatan yang aku punya dulu. Jadi aku menggunakan hal-hal yang terdekat. Kenapa? Karena modal itu pas-pasan. Lalu yang ketiga, aku akan jualan di rumah ataupun di kos. Aku gak punya lahan saat itu, jadi ya kita memanfaatkan apa yang ada. Lalu yang terakhir, kita harus melihat review ataupun opini dari teman-teman terdekat. Jadi dengan adanya semangat, dengan adanya dorongan dari orang-orang sekitar kita, maka kita dapat memulai suatu bisnis dengan modal yang pas-pasan. Wah, sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah, aku mau nanya nih, apa sih kriteria kalian dalam mencari partner kalian dalam memulai bisnis? Nah baik, jadi aku punya 3 kriteria nih dalam memilih partner bisnis. Yang pertama, harapannya aku mendapatkan partner yang memiliki visi dan misi yang sama dengan aku untuk berbisnis ya. Lalu yang kedua, pengennya dia itu memiliki skill dan memiliki pengalaman yang dapat
melengkapi kekuranganku, ya kan? Karena pengalaman tiap orang itu berbeda-beda, jadi mungkin bisa saling melengkapi dan saling mensupport. Lalu yang ketiga, kita harus pengen bertanggung jawab, dapat dipercaya dan paham seperti itu. Nah, kalau menurut Septi kriteria mencari partner itu seperti apa sih? Mungkin sudah ada dijawab oleh Tasya ya, tapi saya ingin menambahkan bahwa partner bisnis yang ingin saya ambil yaitu dia yang mau terbuka, orang yang memiliki pikiran ataupun sudah berniat untuk berbisnis, jadi memiliki sifat yang mau terbuka apapun masalahnya ataupun bagaimana solusinya, dia mau terbuka untuk bisnis yang akan menjalankan. Terus yang kedua itu selain dia mau terbuka, dia juga bisa dipercaya dan mempunyai relasi yang lebih luas. Dalam bisnis ini kan bisa saling melengkapi nih. Kalau dia menjadi partner bisnisku nanti, apa yang menjadi kekuranganku dia bisa menutupi. Dan kami saling melengkapi dalam bisnis ini, dan bisnis yang kami jalankan itu berkembang. Dan kami mempunyai teman, relasi yang lebih luas. Wah, sungguh luar biasa ya teman-teman jawaban-jawaban teman-teman kita yang berbakat ini. Nah teman-teman, apa sih pertimbangan kalian dalam mengambil keputusan untuk menjual produk kalian tersebut? Nah, saya sendiri seperti bisnis yang saya jalankan sebagai mahasiswa itu, karena dengan modal pas-pasan saya membuat bisnis kuliner ya teman-teman. Saya membuat bisnis kuliner di mana yang menjadi pertimbangan saya itu karena dia dengan modal yang lebih murah, praktis juga selaku mahasiswa, dengan waktu yang harus diatur dengan baik. Kita harus mampu manajemen waktu kita supaya nanti saat berbisnis itu juga tidak terpenggal-penggal waktunya. Nah, saat menjadi pertimbangan saya itu dengan modal yang murah, dengan adanya kuliner itu, dan mungkin pertimbangan kedua karena semua orang rata-rata menyukai kuliner kan teman-teman. Mungkin itu peluang yang sangat besar sebagai saya seorang mahasiswa. Tidak mungkin saya membuat persediaan sebelumnya tentang kuliner itu karena itu siap saji. Itu bisa saya buat pagi, siang, malam sesuai dengan bagaimana orang membeli barang saya, apakah banyak ataupun tidak. Nah, dari situ saya buat banyak-banyak sekali pertimbangan tentang bisnis saya ini, karena modalnya juga, karena banyak konsumen yang menerima, karena praktis dan sangat mudah untuk dibuat. Seperti itu. Nah, kalau menurut Tasya sendiri? Jadi aku mempertimbangkan produk yang akan luncurkan dalam sebuah bisnis itu menurutku ada 3 faktor. Aku mengambil dari riset pasar. Misalnya, apa sih kebutuhan ataupun produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen? Itu apa? Apalagi zaman sekarang kan lebih kompleks ya cakupannya. Banyak anak-anak muda yang pengennya skincare, orang-orang tua itu pengennya beli perabot-perabot rumah, untuk yang ayah dia itu pengen membeli suatu kerajinan antik. Nah, jadi ada banyak kompleks gitu lah. Jadi saya akan mempertimbangkan riset pasar dulu. Lalu yang kedua, saya akan mempertimbangkan bahan dasar dari produk tersebut. Banyak gak tersebar? Masa saya menjualkan suatu barang tapi stoknya itu sedikit? Nah, kan pasti akan mengganggu keberlangsungan usaha saya kan. Lalu yang terakhir, saya akan mendengar feedback dari orang-orang. Nah, misalnya apa? Misalnya kayak opini, reviewnya bahkan ya. Misalnya kalau kita menjual satu produk, kita juga harus terbuka dong, kan? Akan komplain, akan kelebihan, akan kekurangan produk, kita harus terima. Oleh karena itu, saya sangat mengedepankan ataupun mengotoritaskan tentang penjualan online. Misalnya itu tentang produk-produk kecantikan. Nah, apalagi sekarang nih banyak mahasiswa bahkan remaja-remaja yang lagi asik-asiknya, yang lagi panas-panasnya untuk membeli produk-produk kecantikan, baik dari body care, hair care, face-nya juga, dari muka sampai badan itu pengen harus dirawat. Nah, oleh karena itu menurut saya meluncurkan suatu produk kecantikan merupakan langkah yang terbaik, apalagi dijual dalam situs online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Nah, karena apa saya menyarankan hal seperti itu? Yang pertama, karena kita gak memerlukan lahan yang luas. Lalu dua nih, modalnya itu sedikit. Karena apa? Kita hanya bermodalkan handphone dan pakai internet. Oke? Lalu yang ketiga, kita juga bermodalkan produk-produk yang gampang dicari sih menurut aku, ya kan? Lalu jangkauan pasar kita itu lebih luas. Misalnya, kalau misalnya jualan offline nih, yang ada langsung di tempatnya langsung, pasti yang tahu produk kami itu dan toko kami itu hanya orang-orang sekitar, betul tidak? Sedangkan kalau kita jualan online, cakupan kita ini seluruh dunia karena bisa diakses oleh seluruh orang, ya kan? Nah, jadi itu menurutku hal-hal yang harus dipertimbangkan sih dalam meluncurkan suatu produk. Wow, oke
yang harus kita buat. Dan pertama kali kita memulai suatu bisnis itu tidak harus banyak-banyak, seperti kita tidak harus membuat banyak dulu jadi sekunder kita, ataupun tidak langsung dengan bermodal yang lebih mewah kayak gitu. Jadi kita meluncurkan ataupun kita memberikan contoh kuliner yang saya berikan dan saya jual. Saya membuat pempek dengan berbagai jenis kan, dari telur, dari daging. Nah, pempek itu saya buat hanya sedikit dulu. Bagaimana ketika saya berikan ketika saya jual sorenya, apakah banyak yang mau beli? Itu saya masak paginya sebelum berangkat ke kuliah, dan setelah pulang dari kuliah saya mulai menggorengnya supaya nanti saat dijual masih fresh ataupun masih enak dan wangi, panas. Jadi di situ saya memikirkan untuk membuat bisnis pempek itu untuk karena kan selain praktis juga itu kita yang ngatur sendiri, maksudnya kayak kalau kita lihat banyak yang berminat, kita bisa menambah banyak. Besoknya kita bisa melihat seberapa banyak sih yang mau kita buat lagi. Kalau memang berkurang, ataupun kita mengurangi. Kalau hanya sedikit peminatnya kita mengurangi. Namun jika tidak laku, kita ganti ke kuliner yang lain. Karena itu kan kita sendiri yang menata ataupun menakar berapa, ataupun kita sendiri yang melihat, karena kita sendiri yang menjual secara langsung kepada orang-orang. Karena orang-orang bisa melihat kita, bagaimana kita, tingkat kebersihan kita, bagaimana kita merespon pembeli, kan itu juga menarik perhatian dari konsumen atau pelanggan kita supaya bisnis ataupun jualan kita ini laku dengan lancar. Seperti itu. Yang memanage antara bisnis dan kuliah itu sebenarnya susah-susah gampang. Pertama-tama memang awal itu sulit sekali untuk membagi-bagi waktu ini, karena saya nggak bisa memprioritaskan mana hal-hal yang terpenting. Nah, apalagi kemarin karena lagi gencar-gencar untuk berbisnis, saya melupakan kuliah saya. Jadi kuliah saya terbengkalai. Nah, gitu. Karena apa? Karena hal simple menurut orang. Karena itu apa? Manajemen waktu. Nah, itu nih, saya nggak bisa menempatkan apa yang terpenting dalam hidup saya. Oleh karena itu, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, saya selalu belajar dan mengasah kemampuan saya untuk memanage hal tersebut. Lalu saya itu aktif berkuliah sekarang ini dari pagi sampai siang. Nah, jadi itu memang fokus untuk kuliah aja. Saya gak mau diganggu oleh bisnis-bisnis tersebut. Sedangkan dari dari waktu siang sampai malam, nah disitulah saya kembali mengembangkan bisnis tersebut. Nah, saya ambil produknya tentang body care nih, terlebih di hand body. Nah, pertama kali saya menjual produk ini, bahkan mengenal produk ini dari teman saya nih. Pertama kali saya melihat omset dia itu makin hari makin naik. Nah, jadi saya kepo dong, kenapa dia bisa omsetnya itu semakin lama semakin naik? Nah, ternyata hanya karena bermodalkan handphone, bermodalkan paket internet, dia bisa menjual ribuan pieces dalam sehari. Wah, saya sangat takjub sekali dengan hal tersebut ya. Lalu saya meminta tips nih dengan dia, bagaimana sih caranya berbisnis, bagaimana sih cara kamu untuk membagi waktu antara kuliah, kehidupan sehari-harimu, tugas-tugasmu, bahkan bisnismu. Nah, tahu gak dia bilang apa? Dia bilang, yang pertama, kamu harus bisa menempatkan hal terpenting. Lalu yang kedua, kamu juga harus pintar dan jeli dalam mengambil omset bisnis. Misalnya nih, kalau di sore hari, di situ banyak penonton, misalnya kalau kamu live TikTok nih, kamu banyak penonton. Nah, kamu carilah hari-hari ataupun jam-jam tertentu untuk menarik banyak orang. Nah, misalnya kamu bisa menggunakan platform dari sosial media seperti TikTok, Instagram, bahkan Facebook. Karena Facebook ini juga ternyata biarpun orang anggap udah kolot gitu ya, tapi masih bernilai, bervalue gitu untuk meningkatkan bisnis kita. Lalu kita juga dapat membagi waktu itu dengan hal-hal yang positif. Di samping kamu berbisnis, di samping kamu kuliah, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk nikah. Karena apa? Karena yang melakukan itu semua diri kita. Kita juga perlu yang namanya self reward. Misalnya kamu healing, misalnya kamu menggunakan waktu untuk hal-hal yang produktif, membaca, bernyanyi, dan banyak hal. Oke? Jadi kamu harus pintar-pintar untuk berbagi waktu antara prioritas dan juga diri sendiri. Nah, itu menurut saya. Oke, sudah panjang kali lebar ya teman-teman jawaban dari narasumber kita ini, dari Kak Septiana dan juga Tasya. Oke, dalam kalian merintis usaha baru nih teman-teman, kan
masih banyak nih orang yang belum tahu produk kalian, kuliner yang kamu buat gitu. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk memberitahu orang gitu kalau kalian lagi berbisnis? Baiklah, saya sebelum memulai bisnis nih, saya sebelum menyebarkan lah sama orang, saya telepon orang tua dulu. Saya ngomong, saya mengabari bahwa saya akan memulai bisnis, saya ingin membuat bisnis kuliner dimana untuk membantu kayak menambah uang jajan seperti itu kan. Terus di situ puji Tuhan orang tua sama keluarga mendukung. Nah setelah itu saya memberitahu sama teman-teman saya dengan saya bertanya dulu sama teman sekelas nih, orang itu kesukaan makanannya apa sih, kuliner yang mereka inginkan ataupun yang benar-benar orang itu suka lah seperti itu. Dan lingkungan saya ini kebetulan menyukai empek-empek juga. Jadi di situ saya merasa ini adalah peluang besar bagi saya. Saya merasa di situ kayak mungkin ini tidak akan setengah-setengah nih, karena empek-empek ini makanan khas Palembang juga dan makanan yang disukai di Bengkulu ini juga. Dan di situ saya memberitahu sama teman-teman saya, dan kebetulan teman-teman saya juga iya mendukung ya udah buat aja gini-gini. Dan saya meminta pertolongan, minta bantuan teman-teman saya supaya saya menyebarkan seperti itu, ya membuat akun Instagram mengenai bisnis saya ini tentang empek-empek. Terus saya menyuruh teman-teman saya kayak mempromosikan ya. Namun saya tidak menjualnya secara online kayak gitu. Orang itu hanya bisa pesan, tapi saya dan orang itu langsung datang ke tempat supaya apa, kan ini empek-empek loh, nanti nyampainya gimana supaya tetap terjaga gitu. Untuk meminimalisasi juga ya mungkin ya. Kalau untuk Tasya sendiri? Nah, jadi kebetulan nih dan keberuntungan juga aku mempunyai salah satu teman Instagram. Nah, dia itu followersnya sampai ribuan kalah. Jadi menurutku suatu kesempatan dan peluang dalam bisnis. Karena apa? Karena selain kita untuk memasarkan produk secara offline, yang online ini juga gak kalah penting dan gak kalah ngetrennya lah. Kenapa? Jadi aku itu pertama kali memberitahu produk ini dengan dia nih, teman aku nih yang punya followers ribuan kali. Teman-teman kan kayak segan gitu ya untuk minta tolong untuk mempromosikan gitu kan, apalagi dengan dengan harga yang seperti malahan gratis gitu loh. Padahal kan kalau kita mau endorse orang selebgram pasti kita harus ada cuannya gitu ya kan, harus ada cuannya. Tapi sama dia ini gratis, malahan dia sendiri yang untuk menawarkan diri. Nah jadi kayak rasanya takut, deg-degan kayak mana, gak merasa gak enak juga, apalagi karena modal pas-pasan. Nah jadi itu menambah semuanya bertukar lah di pikiran. Jadi dengan inisiatif dan keberanian diri aku datang kepada dia dan aku minta pertolongan dia. Dan setelah dia mempromosikan produkku, puji Tuhan banyak yang memesan. Wah, jadi dari situ dari dia ke teman yang lain, ke followersnya, ke followers saya. Nah itu semua akan menjalar seiring waktu. Dan sampai saat ini sudah terjual berapa ya? Ratusan pieces lah. Nah seperti itu. Jadi saya sangat ini nih dampaknya teknologi ternyata dalam bisnis sekuat itu ya. Nah seperti itu. Wah, sungguh benar-benar kreatif ya teman-teman untuk mempromosikan semua bisnis-bisnis yang mulai dari kuliner tadi gitu. Menanya teman-teman sekelas nih apa sih yang kalian suka dan mulai promosi dari IG juga. Dan teman kita yang punya nasib yang baik ya, punya teman selebgram yang mau untuk berkontribusi membantu dia dalam pengembangan bisnisnya. Saya teman-teman, aku udah banyak belajar nih dari Kak Tasya dan juga Kak Sep, mulai dari arti bisnis itu apa, strateginya apa, semua permasalahan, tantangan dan cara menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, terakhir nih teman-teman, aku akan tanya nih motivasi dari Kak Septiana dan Kak Tasya untuk orang-orang di luar sana yang belum mengerti bisnis. Nah, aku mau kalian memaparkan motivasi untuk para pemuda-pemudi terus mahasiswa ya. Apalagi nih kakak-kakak ini mahasiswa yang bisa memanage waktunya untuk perkuliahan dan juga untuk bekerja mencari uang jajan sendiri teman-teman. Langsung luar biasa, nggak semua orang bisa ya teman-teman ya. Nah aku motivasi Asep nih dong untuk teman-teman di sana. Sebenarnya ini teman-teman, motivasi aku untuk memulai bisnis ini dan bisa juga untuk teman-teman nih. Pertama itu harus mengingat orang tua. Oh Iya,
Karena kalau seperti ini kita punya jajan lebih nih, dan kita kayak mengambur-aburkan, kayak tidak menempatkan uang yang kita punya itu pada tempat yang baik nih. Nah, uang itu kan habis gitu aja. Kita nggak punya hasil, kita kayak cuman habis seperti itu aja, sia-sia, nggak punya nilai bagi kita lah. Itu hanya sekejap mata gitu. Dan di situ kita harus membuat motivasi kita itu orang tua. Dimana kalau kita bisa membantu orang tua kita dengan memulai bisnis, kita punya keuntungan, kita bisa memenuhi sedikit atau sebagian dari beban orang tua, kita bantu untuk kita sendiri, bahkan untuk orang tua bisa. Terus yang kedua itu motivasinya itu harus diri kita juga, diri kita sendiri. Bagaimana gimana keahlian kita, kalau kita punya niat ataupun punya keahlian dalam berbisnis, motivasinya harus diri kita. Gimana sih, apa sih, dan bagaimana, untuk siapa sih bisnis ini? Nah, itu kan dari diri kita sendiri. Kita harus punya niat, kita harus melihat orang tua, kita harus melihat skill kita juga, dan kita harus melihat lingkungan. Itu adalah motivasi dari lingkungan, kan sangat penting teman-teman. Tidak mungkin kita membuat suatu bisnis dan bisnis itu hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting itu motivasi ketiga itu untuk lingkungan juga. Nah, itu tadi motivasi dari Kak Septian, teman-teman. Nah, kita akan dengar motivasi dari Kak Tasya nih. Nah, oke. Jadi untuk kaum muda, kaum milenial yang katanya Gen Z, nah ini merupakan motivasi yang mungkin akan membakar semangat bisnis kamu. Apalagi ini merupakan bisnis ya. Bisnis itu pasti prospek kerjanya itu pasti lama dan pasti tinggi. Nah, jadi untuk kamu yang masih malas-malas dengannya, nah semua modal dalam bisnis itu sebenarnya ada dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa berbisnis tanpa adanya duit. Yes, kamu hanya bermodalkan skill kamu bisa meraih cuan yang banyak. Sebenarnya, kalau apa? Kalau kamu gali, itu kamu gali seperti yang Septiana bilang tadi, kamu gali dulu keterampilan kamu gimana, kamu gali itu batas kemampuan berpikir kamu itu gimana, kamu tentukan letak-letak strategis untuk menempatkan keahlian kamu tersebut. Nah, lalu kamu juga harus koreksi diri, masih kurang di mana ya aku ini. Nah, gitu. Lalu dalam menjalankan suatu bisnis, kita juga harus ingat apapun yang kita punya itu atas izin dari Tuhan Tuhan. Kalau kamu percayakan Tuhan, kalau seluruh bisnismu itu memang didasarkan pada niat dan ibadah kamu yang benar, maka bisnis kamu akan bisa berhasil. Benar? Karena itu semua bukan kekuatan kita sendiri, tapi kita juga harus berserah kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Agar apa? Agar bisnis kamu terberkati dan memiliki dampak pada orang lain. Lalu, nih, kamu juga harus percaya diri. Nah, ini nih, banyak mahasiswa ataupun orang yang katanya gak percaya diri. Nah, karena apa? Karena berkedok introvert. Mereka itu selalu mengatakan, aku introvert, jadi aku gak bisa memulai bisnis. Aku takut, aku gini. Nah, kamu berbalik ataupun dalam diri itu introvert. Oke? Oleh karena itu, hal yang perlu kamu lakukan adalah mengeksplor diri. Kamu jangan takut, kamu jangan langsung membenteng diri dengan kata-kata introvert, dengan kata-kata yang menjatuhkan mental kamu. Karena kamu gak bakal berkembang, benar kan? Gak bakal berkembang. Nah, lalu kamu juga harus open minded ya. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kamu stuck dengan pemikiran-pemikiran yang gak rasional, kamu akan tertinggal. Kamu gak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kamu gak tahu bisnis apa sih yang cocok, bisnis kuliner kah, bisnis kecantikan kah, bisnis apakah, atau kamu bisa mengembangkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kamu akan tertinggal. Oke? Lalu kamu juga harus optimis akan hasil usaha kamu. Kamu jangan langsung pesimis. Kamu coba dulu, kamu rasain dulu tantangannya, kamu rasain dulu keuntungannya, baru kamu berani mengungkapkan bagaimana sih indahnya dalam berbisnis. Dan faktor lingkungan yang seperti saya katakan tadi memang sangat penting. Apalagi kita ini adalah orang-orang perantau yang masih butuh support, yang masih butuh semangat dari orang-orang sekitar kita, maka akan membentuk kita menjadi karakter atau pribadi yang lebih baik lagi. Betul ya? Dan kita juga gak bisa pungkiri kalau modal uang itu memang sebenarnya perlu, walaupun memang sudah ada dalam diri kita. Kita juga harus butuh yang namanya sumbangan dana untuk mengeksplor lebih lagi, untuk melebarkan lagi bisnis kita seperti itu. Kita juga perlu yang namanya relasi. Jadi selama kalian kuliah, berrelasilah sebanyak mungkin, berorganisasilah semampu kalian yang menurut kalian efektif. Karena itu akan membantu mengembangkan bisnis kalian.
semakin luas jaringan kalian, semakin luas pertemanan kalian, maka akan penyebaran informasi akan suatu produk itu akan lebih mudah sekali. Menurut saya sih itu sih motivasi untuk membakar semangat para calon pebisnis. Aku rasa gak cuma teman-teman yang termotivasi, aku sendiri termotivasi ya, apalagi melihat cara manage waktu mereka, aku benar-benar terasa kayak insecure teman-teman melihat teman-teman kita yang berbakat ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung materi kita. Semoga teman-teman mengerti ya teman-teman, apalagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pembisnis nih, pembisnis mulai dari pemula, nanti bisa belajar apa itu bisnis, strategi bisnis, cara meminimalisir tantangan-tantangannya dalam bisnis. Dan juga terakhir tadi ada motivasi, semoga dapat memotivasi pemuda-pemudi di luar sana, terkhusus mahasiswa-mahasiswi agar menjadi seorang pembisnis yang handal, teman-teman. Amin. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai peluang bisnis untuk mahasiswa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, terkhusus kalian yang mempunyai cita-cita tinggi untuk menjadi pembisnis handal. Kami dari Sepata, Septiana, Revani dan Tasya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye.